Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ya kembali lagi dengan saya, Karina Syafani Rambe, dengan NPM 213510403. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konfigurasi switch. Untuk itu, teman-teman bisa langsung membuka Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, pada kali ini kita akan hanya menggunakan dua perangkat saja. Yang pertama dan yang paling utama, mungkin kita bisa membutuhkan switch. Di sini kita bisa mengubah nama switch-nya dengan menggunakan S1. Nah, yang kedua perangkatnya itu akan kita gunakan PC. Kita ganti nama PC-nya PCA. Nah, setelah itu dua perangkat ini akan kita hubungkan menggunakan kabel strike. Teman-teman bisa lihat kabel-kabel sini itu sudah ada namanya di bawah ya. Kabel strike tertera di bawah. Sini kita akan menggunakan port fast Ethernet 0/6. Kita akan hubungkan ke PCA dengan fast Ethernet 0. Nah, sini kita akan sesuaikan dengan modul yang telah diberikan, mana topologinya kita akan samakan. Sini kita membutuhkan kabel konsol juga. Kita hubungkan kabel konsol. Kita akan pilih konsol, kita hubungkan ke RS232. Nah, kabel konsol ini itu dia akan nantinya bisa switch ini bisa kita konfigurasi di PCA. Jadi dia akan menggunakan namanya Access CLI, command line. Nah, setelah semuanya telah kita hubungkan menggunakan kabel konsol dengan kabel strike tadi, kita akan masukkan IP. Di sini kita akan menentukan IP di PCA ya. Kita ambil desktop, IP configuration. Nah, untuk IP ini sudah disesuaikan dari perintah, mana IP untuk PCA itu kita menggunakan bulan lahir dan 2 angka terakhir NPM. Nah, di sini saya sudah mengisi kolomnya, di mana di sini NPM saya 235403. Untuk 2 angka terakhir NPM berarti saya mengambil angka 03 atau 3. Nah, bulan lahir saya 8. Jadi kita isi aja 1921. NPM 3.8 bulan lahir. Kita enter aja untuk sebutkannya, lalu kita close. Nah, setelah kita memasukkan IP di PCA, kita akan bisa menginputkan IP di S1. Kita bisa langsung aja di PCA-nya aja. Sebenarnya juga bisa di switch-nya, di command line ya, di CLI-nya langsung. Tapi karena kita sudah menggunakan kabel konsol, kita bisa mengkonfigurasinya di terminal PCA atau di command PCA. Seperti biasa, enable ya, teman-teman. Nah, sini kan namanya masih switch nih. Kita mau S1. Bisa kita ganti dengan hostname. Host 1. Oh, kita masuk ke config dulu. Baru kita masuk ke hostname, kita ganti hostname S1. Oke, udah ganti ya host 1. Nah, setelah itu kita akan menggunakan modul teman-teman bisa lihat di sini yang warna merah ini ya. Nah, kita akan masuk ke VLAN 99 ya. Setelah kita masuk lagi, kita masuk ke VLAN 99. Di sini sebenarnya VLAN 99 itu dianya bersifat netral ya. Teman-teman bisa sebenarnya itu netral aja, mau pilih VLAN berapa. Dia ini untuk mengelola S1 pada jarak PCA ya. Jadi kita harus memasukkan IP pada switch-nya. Jadi dia sebenarnya konfigurasi default-nya aja gitu. Teman-teman juga bisa masuk di yang VLAN 99 ini. Kita masuk ke VLAN 99.
interface ya harusnya. Oke, interface langsung. Itu kita masukkan IP address-nya 92168. Nah, kita sesuaikan dengan kolom yang telah kita isi tadi. Untuk S1 ini kan dia untuk interpretasi panggilannya telah ditentukan juga, dia kita menggunakan NPM dan tanggal lahir. Nah, di sini NPM saya tadi di 3, berarti titik 3 titik tanggal lahir saya 25. Tidak lupa pula untuk subnetnya, subnet. Ini berarti subnetnya per 24 ya. Ya, per 24, maka 255 0. Nah, setelah itu kita lanjut lagi di modul. Tak lupa pula langsung kita subdown aja, langsung kita exit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ini, perintah action all. Nah, jadi di sini semua user penggunanya atau port penggunanya itu akan kita pindahkan ke VLAN 99. Kita masuk ke interface. Itu sampai 24 ya. Karena flash ethernet kita itu ada 1 sampai 24 GB-nya kita buat 1 sampai 2. Oke, switch port aksesnya VLAN 99. Exit. Oke, kita bisa lihat VLAN kebanyakan VLAN brief. Kita exit dulu ya. VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dimana tadi ada port flash ethernet 1 sampai 24 dan gigabyte ethernetnya itu 1 sampai 2 kita pindahkan ke VLAN 99. Teman-teman bisa lihat nih, flash ethernet 0 per 1 sampai 0 per 24 dan gigabyte-nya 1 sampai 2 itu telah kita pindahkan di VLAN 99 nih. Ya, teman-teman bisa lihat. Udah pindah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan juga default gateway-nya ya. Kita masuk ke config terminal dulu. Ini 19168. Tadi kan 3 ya. Sini kan kita input saya 3. Nah, untuk default gateway itu biasanya udah default, pokoknya itu di terakhirnya itu dia titik 1. Sesuai dengan saya 3 SMK, saya masih ingat kalau default gateway pasti titik 1. Nah, lalu kita bisa masuk ke line console 0 ya. Console 0. Lalu kita bisa login Synchronos. Dia merupakan opsi login Synchronos itu. Kita masukkan passwordnya. Kita gunakan password Cisco. Lalu bisa kita login. Oke. Udah, kita exit aja langsung. Nah, kalau udah kita masuk ke ini ya. Ini tadi kan udah login Synchronos. Kita masuk ke konfigurasi nih, virtual terminal ini ya. Dia untuk mengizinkan akses telnet nih. Jadi di sini virtual terminal ini dia akan
untuk si switch ini bisa mengizinkan akses telnet. Nah, kita di sini gunakan perintah line fty 0. Kita masukkan passwordnya juga. Passwordnya kita masukkan Cisco. Lalu kita loginkan lagi. Lalu kita end. Nah, di sini bisa lihat mengapa kita perintah login itu dibutuhkan. Ya, karena tanpa login, switch itu tidak akan meminta kata sandi atau tidak akan membutuhkan kata sandi. Jadi, kita perlu yang namanya login. Gitu. Oke. Setelah kita masukkan jalur terminal tadi, mungkin kita bisa copy running ya. Itu biasanya copy running ada di perintah nih, copy running oke. Kita masukkan passwordnya sesuai dengan password yang setelah kita buat. Mana password Cisco. Nah, kita buat Cisco. Nah, S1 lalu seperti biasa enable. Lanjut lagi bukan. Oke. Nah, itu dia tadi konfigurasi switch di PCA. Ini kita bisa lihat apa udah terhubung. Coba kita kirim pesan antara switch dengan PCA. Valid ya mas ya. Kirim saya lagi. Udah sukses ya. Udah sukses, kita kirim pesan ke PCA kayak satu. Udah sukses. Ini teman-teman bisa coba lihat ini di real time atau simulation bisa juga, tapi pakai real time. Nah, di sini kita bisa lihat sini statusnya itu ada valid, ada sukses. Ini kita bisa lihat dari S1 ke tujuannya PCA. Jadi tadi kan awalnya saya ngirim pesan dari S1, ini dia dari S1 ke PCA. Nah, di S1 ke PCA. Teman-teman bisa lihat ya, dia sukses. Statusnya kita lihat sukses. Nah, untuk itu teman-teman bisa langsung aja kita cek di terminalnya. Di command prompt. Nah, di sini kita bisa langsung nge-ping IP-nya. Pertama kali kita ping ke diri sendiri dulu ya. Kalau ke diri sendiri tadi berarti 3.8. Untuk ke diri sendiri. Ke PCI itu kita menggunakan WAN lahir. WAN lahirnya saya tadi 3.8. Reply ya teman-teman. Nah, yang kedua kita bisa ping ke IP switch-nya atau udah jalan. Tadi kan 25 sesuai dengan tanggal lahir saya. Reply juga. Oke teman-teman, itu dia tadi konfigurasi switch, mana itu merupakan konfigurasi basic antara dua perangkat switch dengan PCA. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.